Sehingga ulama dulu ketika mereka datang ke pasar hanya ada dua tujuan. Satu, sangat butuh untuk belanja. Dua, berdakwah atau menyebarkan kebaikan di pasar. Contohnya apa? Abu Hurairah dan Ibnu Umar, kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, mereka berdua itu datang ke pasar. Ngapain? Takbiran. Takbiran, keliling-keliling sambil takbiran. Sehingga masyarakat di pasar ikut-ikutan takbiran. Karena ada dua ulama takbiran. Masya Allah. Coba misalnya bayangin ya, pas masuk tanggal 1, Ustadz A dan Ustadz B datang ke pasar takbiran. Diikuti jamaah MSH di belakangnya gitu. Kira-kira Pak yang terjadi Pak? Aliran baru. Akan muncul komentar iki wong ndi to. Sehingga mereka akan mengingkari hal yang sesuai sunnah semacam ini. Karena mereka belum tahu ilmunya. Baik. Pasar merupakan tempat setan memasang jembatan untuk banyak menggoda manusia. Di tempat itu juga pasar menjadi tempat bagi setan untuk medan menyebarkan pasukan. Maka ketika Anda di pasar, segera tinggalkan tempat itu. Jika urusan Anda sudah selesai. Di posisi ini penting bagi Anda melakukan perencanaan ketika hendak di pasar, agar ketika di pasar fokus sesuai dengan kebutuhan dan segera pulang. Cuman kan sekarang beda ya. Pasar salah satu destinasi wisata. Sehingga kenapa di pasar? Ya wes, cuman jalan-jalan. Misal nggih, orang datang ke kota mana? Kunjungan terakhir mana? Pasar. Meskipun tidak untuk belanja. Contohnya Pak, mau banyak sekali. Kalau orang ke Jogja kan belum mampir Malioboro, serasa ada rukun yang hilang. Dan itu selalu jadi kunjungan terakhir. Isi Malioboro apa Pak? Ya pasar. Terus ngapain mereka? Ya cuman jalan-jalan sambil foto-foto. Memang dibuat lebih berkesan tradisional. Nuansa budayanya kelihatan. Cuman apapun itu adalah pasar. Sehingga siapapun umumnya ketika dia berwisata ke daerah tertentu, kunjungan terakhirnya pasar. Makanya bisa dilihat misalnya orang Madiun kalau wisata pilihannya apa yang paling banyak? Mall, betul nggak? Betul? Ada kayak gitu Pak. Sehingga orang misalnya tiap pekan menjadwalkan bersama anak dan istrinya ke mall. Ada kayak gitu Pak? Dia datang ke mall, ngapain? Cuman jalan-jalan. Udah? Belanja cuma satu, makan, habis itu pulang. Gak ada kegiatan yang mendesak bagi dia untuk datang ke tempat itu. Cuman ini dijadikan sebagai tempat wisata. Ngapain ke mall? Ngadem. Nah, di luar panas, mending ngadem di mall, jalan-jalan. Cuman masalahnya di situ adalah pasar, banyak maksiat dan seterusnya. Sehingga tadi ya, kalau kita diajarkan jangan hobi ke pasar kecuali ketika butuh, baru datang ke pasar. Berarti kalau Anda mau ke pasar, Anda mau ke mall, matangkan perencanaan yang Anda lakukan agar ketika Anda datang ke sana, Anda tidak terlalu lama, begitu selesai kebutuhan Anda segera pulang. Jangan berlama-lama. Baik. Selanjutnya, nomor 3. Biasakan menyebarkan salam ketika di pasar. Nabi SAW mengajarkan agar kita menyebarkan salam kepada siapapun yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan, ditanya oleh seorang sahabat, Ayyul islami khairun, Islam seperti apakah yang terbaik? Kemudian jawab Nabi SAW, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kau memberi makan orang lain, menyampaikan salam kepada orang lain, baik yang kau kenal maupun yang tidak kau kenal. Nah Pak, masalahnya kan kita nggak tahu agamanya Pak. Caranya gimana Pak?
Kita diperintahkan untuk banyak menyebarkan salam baik kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal, sementara kita sendiri tidak mengenal agamanya. Maka yang jadi acuan adalah apa agama mayoritas masyarakatnya. Sehingga kalau masyarakatnya mayoritasnya muslim, maka ketika ketemu orang hukum asalnya muslim. Seperti di Indonesia, walhamdulillah. Di Malaysia dengan Indonesia lebih dominan mana? Muslimnya. Indonesia. Negara terbesar dengan jumlah muslim paling banyak. Sehingga walhamdulillah kita punya kesempatan untuk mengamalkan sunnah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innakum lan tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan beriman sampai kalian bisa saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum bihi tahabbabtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian bisa mengerjakannya, kalian akan bisa saling mencintai. Apa itu? Afsyus salam bainakum. Sebarkanlah salam di tengah kalian. Baik, insya Allah sunnah ini sudah banyak kita pahami. Namun yang jadi masalah mungkin banyak di antara kita yang sering meninggalkannya. Ketemu orang salam, ketemu orang salam. Mungkin banyak di antara kita yang sering meninggalkannya. Kenapa? Budaya masyarakat kita belum mendukung. Bahkan kadang kita merasa malu. Ketika mau ketemu orang, kita baru jalan, orang yang di jauh melihat kita, gini lewat mesti salam, gini lewat mesti salam. Sampai dititeni. Saking jarangnya orang yang seperti itu. Leres Pak gitu Pak. Gini lewat gini mesti salam. Lungo sik lungo. Subhanallah, dia diberi salam tuh lo enggak mau. Padahal kan itu ucapan yang sangat indah. Apa sih makna assalamualaikum? Ya? Ada dua makna. Assalamualaikum yang pertama, assalam di situ nama Allah. Karena salah satu di antara nama Allah adalah Assalamul Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbar. Nama Allah salah satunya Assalam. Assalamualaikum dengan makna Assalam adalah nama Allah, artinya adalah semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah selalu membersamaimu. Allah selalu bersamamu. Assalamualaikum. Doa baik tidak? Doa baik. Atau makna yang kedua, assalam dari kata salamah. Sehingga makna yang kedua ini assalamualaikum artinya semoga keselamatan selalu ada pada dirimu. Cuman mungkin masyarakat kita kurang begitu terbiasa sehingga mendengar ada orang yang seperti ini rutinitasnya ketika ketemu assalamualaikum rasanya wah aneh sendiri sampai dititeni nek lewat mesti salam loh, nek lewat mesti salam. Masya Allah. Baik. Dan ini mungkin butuh latihan. Sebagian ulama di masa silam mereka terkadang datang ke pasar bukan untuk belanja. Yang mereka lakukan hanya satu, ingin menyebarkan salam kepada banyak orang. Untuk bisa ketemu banyak orang yang paling gampang, jangan di hutan. Di sawah adanya weden sawah. Maka datangnya ke mana? Tempat yang ramai. Dan yang mereka kunjungi pasar. Di saat itu mereka bisa menyebarkan salam sebanyak-banyaknya, mengamalkan hadis Nabi SAW, afsyus salama bainakum, sebarkanlah salam di tengah kalian. Dan tadi ya, bahwasanya hakikat dari salam adalah doa kebaikan bagi muslim yang lain. Makanya tolong ketika memberikan salam, kalimat jelas yang terucap itu di bagian depan. Bagian belakangnya nggak jelas nggak apa-apa. Jangan dibalik, yang jelas di belakang, depannya nggak jelas. Waalaikum. Iki apa iki? Waalaikum. Salamnya mana? Tadi sudah. Coba diulangi. Waalaikum. Kamu tidak mengucapkan salam. Yang kau ucapkan waalaikum. Kalau Anda mengucapkan assalam, itu sah. Sebagaimana dialog antara Ibrahim dengan dua malaikat yang menjadi tamu beliau. Qalu salama, qala salam, qaumun munkarun. Jawabnya,
ketika malaikat menyampaikan salaman, Ibrahim menyampaikan salamun. Sehingga cuma kata salamnya yang disebutkan. Makanya assalamnya lebih jelas. Alaikumnya Anda gak jelas gak apa-apa. Ketemu orang, assalamualaikum. Boleh? Boleh. Yang penting assalamnya lebih jelas. Jangan mulai alaikumnya yang jelas. Karena yang lebih menjadi inti dari doa itu adalah assalamnya tadi. Salamun alaikum. Salamun boleh. Sah. Yang penting ada ungkapan salam. Baik. Dan dalam syariat kita assalam itu ada hierarkinya. Siapa yang duluan? Yang berkendara memberi salam kepada yang tidak berkendara. Yang bergerak memberi salam kepada yang diam. Rombongan dengan orang yang berjalan sendiri, yang ngasih salam siapa? Yang sendiri memberi salam kepada rombongan. Yang datang memberi salam kepada yang didatangi. Saat Anda terima telepon, apa ucapan pertama yang akan Anda ucapkan? Saat Anda terima telepon ya, apa ucapan pertama yang Anda ucapkan? Assalamualaikum. Keliru kan? Yang benar gimana? Yang nelpon, yang salam. Yang nerima telepon, yang menjawab salam. Karena yang datang yang mana? Yang nelpon. Yang nelpon datang dia. Kita nerima telepon. Maka kalau mau komitmen dengan sunnah tadi, yang nelpon yang memberi salam. Cuman karena kebiasaan, walaupun sudah tahu ilmunya dan sering diingatkan, tetap lali. Ya. Makanya saya mencoba membiasakan ketika ngangkat telepon menengai. Orang ngomong-ngomong. Padahal sama-sama teman yang mungkin beliau sudah paham tentang sunnah ini. Tapi kalau tidak ada suara pertama yang kita sampaikan dari si penerima, mungkin yang nelpon tidak tahu. Baik. Kenapa yang datang yang beri salam? Karena yang berpotensi membawa keburukan itu sesuatu yang baru, yang datang, yang berkendara. Maka dia menyatakan, aku datang membawa keselamatan, bukan untuk membawa masalah bagimu. Sehingga saat dia ungkapkan pertama kali, assalamualaikum, bukti bahasanya dia datang bukan untuk cari masalah, tapi dia datang dalam rangka untuk memberikan kebaikan bagi yang lain. Itulah hikmah kenapa yang datang memberi salam. Baik, yang keempat, tetap jaga sholat berjamaah tepat waktu. Jangan sampai kegiatan pasar membuat kita sibuk hingga mengorbankan sholat. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mendatangi masjid ketika Jumatan dan meninggalkan semua transaksi jual beli. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah datang azan Jumatan, maka bersegeralah menuju zikrullah. Yang dimaksud zikrullah di sini apa? Jumatan. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Kegiatan jual beli dilarang ketika azan Jumat, khatib sudah naik mimbar dimulai. Walaupun ulama beda pendapat mengenai apa hukum jual beli ketika azan Jumatan. Sebagian ulama mengatakan bahwa jual beli ketika Jumatan hukumnya batal. Sehingga apabila ada orang yang misalnya dia berangkat ke masjid untuk Jumatan, khatib sudah berkhutbah, mampir warung beli parfum. Katanya sunnahnya kalau Jumatan pakai parfum. Beli parfum dia 10.000 dapat parfum. Baik, kemudian dia berangkat Jumatan. Pertanyaannya, boleh enggak parfum ini dipakai? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak parfum ini dipakai? Boleh. Kenapa?
supaya tidak ganggu sebelahnya. Kan ini sunnah ketika Jumatan. Bolehkah parfum ini dipakai? Kembali kepada pertanyaan, akad jual beli sah atau tidak? Kalau kita mengatakan akad jual belinya tidak sah, berarti kan perpindahan hak miliknya belum berlaku, alias tidak sah. Maka orang ini ketika membawa parfum tadi itu belum sah sebagai miliknya, itu belum legal sebagai miliknya. Konsekuensinya dia nggak boleh pakai. Loh Pak, kan saya sudah beli. Iya sudah beli, tapi kamu transaksi jual beli di saat khotib sudah naik mimbar, sehingga kau melanggar larangan Allah, wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Oleh karena itu ketika dia tetap melanggar, status jual belinya batal. Kecuali kalau kamu bukan termasuk orang yang wajib Jumatan. Para wanita, musafir, kemudian budak, itu tidak wajib Jumatan. Tapi kalau kamu termasuk orang yang wajib Jumatan, maka terlarang bagi kamu untuk melakukan praktek jual beli, karena kau masuk dalam larangan Allah, wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Terus solusinya gimana Pak? Wes kadung ya Pak. Kalau sudah terlanjur, nanti ketika habis Jumatan kamu kembalikan parfum tadi, jaluk duite. Ya ora trimo Pak sing dodol. Wes tuku kok. Yang penting ditukar dulu, udah. Setelah itu diulangi akadnya. Akhirnya dia datang ke warung, Mas, saya mau mengembalikan parfum. Iya Mas, mengembalikan parfum. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kecuali jika ada perjanjian. Tak jelaskan dulu Mas. Wes, ora usah dijelaskan. Aku nggak mau penjelasan kamu. Wah, malah dawa. Sudahlah Pak, pokoknya ini saya kembalikan dulu. Ini haram bagi saya, itu halal Pak. Sudah kamu bawa aja. Malah debat gitu. Karena orangnya nggak ngerti. Baik. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya akad jual belinya tetap sah dan tidak batal, tapi pelakunya berdosa. Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah, bahwa orang yang bertransaksi jual beli dalam posisi ketika dia sedang berkewajiban Jumatan dan khatib sudah naik mimbar, maka yang bersangkutan jual belinya ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan sah. Yang mengatakan sah tapi berdosa siapa? Syafi'iyah dan Hanafiyah. Dan ada yang berpendapat jual belinya batal sekaligus berdosa. Ini pendapat Malikiyah dan pendapat Hambali. Alasan mereka adalah firman Allah yang tadi kita sebutkan. Allah mengatakan wadharul bai', tinggalkanlah jual beli. Maka kalau masih ada orang yang nekat berjual beli pada saat adzan Jumatan sudah dikumandangkan, dalam posisi ini dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Jika jual beli saja harus ditinggalkan ketika Jumatan, apalagi kegiatan yang nilai kepentingannya tidak lebih hebat daripada jual beli. Dolanan manuk, mancing, terus apa lagi? Cuci motor, ngerokok, apalagi ya? Ada banyak orang yang terkadang dolanan PS, dolanan game, scroll HP, ngerti-ngerti adzan, wes ngerungu adzan orang diculno iki Pak Abi Pak. Padahal sudah dengar adzan itu. Baru setelah itu dia mandi, terus datang Jumatan, sampai masjid, qomat, alhamdulillah, ra suwe-suwe. Subhanallah, kapan wong kaya ngene iso ngrungokno Quran? Kapan orang seperti ini bisa mendapatkan tausiah? Kajian dalam satu pekan enggak pernah hadir, Jumatan diremehkan. Karena dia hanya datang mepet ketika iqomat. Itu pun kalau dia datang kegasian, dia nyesel. Menyesal saya, kenapa saya datang terlalu cepat. Sehingga mau ngelungguh ning tempat parkir, duduk di tempat parkir sampai mendekati iqomah baru dia mendekat. Penyakit seperti ini kan banyak sekali Pak di masyarakat kita. Makanya Jumatan jadi tidak efisien gara-gara
yang sebenarnya ini adalah tausiah-tausiah penting untuk mengajarkan umat Islam. Kalau di beberapa negara Islam seperti di Saudi, seperti di Qatar, tema Jumatan itu diseragamkan. Dan itu dari negara. Negara minta Jumat kali ini temanya A semua. Mau pilih dimanapun temanya sama. Minta temanya B semua. Jadi mungkin kalau bahasa kita, Jumatan itu bisa dijadikan sebagai kepentingan politik pemerintah. Tapi tertib jadinya. Dan itu atas istihad para ulama yang ada di sana. Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat sehingga semuanya punya materi yang seragam. Gak kayak di tempat kita Pak ya. Jumatan di masjid kono, pekan berikutnya di masjid sini podo temahe. Wis tahu krungu, tinggal turu. Kenapa? Merasa tidak ada yang baru. Makanya kenapa orang rata-rata ketika Jumatan tinggal tidur, dia merasa biasa saja. Wallahu alam. Baik, sudah masuk Isya. Kita dengarkan adzan Isya dulu. Sudah belum? Karena di luar sudah adzan ya. Nah, kita dengarkan adzan Isya dulu dan setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah memuji orang-orang saleh yang mereka beraktivitas dagang, aktivitas bisnis, namun begitu datang waktu salat mereka tinggalkan dagangannya dan langsung menuju salat. Ini disebutkan oleh Allah di surat An-Nur ayat 37. Surat An-Nur ayat 37. Wa ita'iz zakat. Yawman yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Yaitu para lelaki la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah, di mana kegiatan berdagang dan jual beli tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah. Wa iqamis salat, dan tidak membuat mereka lalai untuk menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, annahu ra'a qauman min ahli suq haitsu nudiya bis salah taraku bay'atihim wa nahadu ila salah. Qala Abdullah haula'i minal ladzina dzakarallahu fi kitabih. Ibnu Mas'ud pernah melihat ada para pedagang, begitu adzan dikumandangkan dia tinggalkan dagangannya lalu menuju masjid. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seperti inilah orang yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salah. Dalam riwayat yang lain dari Abu Darda radhiyallahu anhu, pernah satu ketika Abu Darda itu sengaja dagang di pasar. Padahal sebenarnya beliau tidak hobi berdagang, cuman pengen dagang di pasar dan beliau melakukan aktivitas itu. Saat beliau ditanya, kenapa kok dagang di pasar? Padahal Abu Darda enggak biasanya dagang. Lalu beliau mengatakan, walakinni uhibbu an akuna minal ladzina qala Allah. Aku pingin termasuk di antara orang yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Menjadi orang yang mereka tidak dilalaikan dengan berdagang maupun praktek jual beli untuk mengingat Allah dan menegakkan sholat. Masya Allah. Jadi satu ketika sengaja kayak gitu Pak, datang ke pasar, jualan apa yang kira-kira rapayu gitu. Pokoknya yang penting digelar. Begitu adzan dikumandangkan langsung ditinggal. Insya Allah rano sing nyolong. Wah rapayu. Terus ngapain kamu dagang yang sengaja tidak laku? Saya ingin seperti yang Allah firmankan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Nah, ternyata praktek seperti ini sejak zaman para sahabat tabi'in itu sudah biasa di Mekah dan di Madinah. Sampai diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, annahu kana fis suqi fa uqimatis salah. Ketika beliau berada di masjid, ketika beliau berada di pasar, lalu dikumandangkan azan untuk salat. Fa aghlaqu hawanitahum wa dakhalul masjidah. Mereka pun menutup toko-toko mereka dan mereka masuk masjid. Faqala Ibnu Umar, lalu kata Ibnu Umar, fihim nazalat rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Seperti inilah orang yang menjadi sebab Allah turunkan ayat yang isinya pujian untuk mereka. Dalam riwayat yang lain diceritakan oleh Amr bin Dinar Al-A'war, kuntu ma'a Salim bin Abdillah. Aku pernah bersama Salim bin Abdillah. Salim bin Abdillah ini apanya Umar? Cucunya Umar bin Khattab. Salim bin Abdillah bin Umar bin Khattab. Berarti apanya? Cucunya sahabat Umar bin Khattab. Wa nahnu nuridul masjid. Dan ketika itu kami berangkat ke masjid. Famararna bisuqil Madinah. Kami melewati pasar Madinah. Wa qad qamu ila sholati wa khammaru mata'ahum. Semua penjualnya meninggalkan tempat dagangannya, wa taraku mata'ahum, dan mereka tinggalkan barang dagangan yang digelar. Isinya cuman ditutup saja. Wa khammaru mata'ahum.
mereka tutup barang dagangan itu, cuma ditutup kain, Pak. Ditutup kain, tinggal. Fanadhara Salim ila amti'atihim laisa ma'aha ahad. Salim melihat aneka barang dagangan yang digelar tadi, enggak ada satupun orang yang jaga. Fatala Salim hadhil ayah. Lalu Salim bin Abdullah bin Umar membaca ayat yang tadi kita baca. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dan mungkin kalau kita ingin masuk bagian dari orang seperti ini, begitu azan dikumandangkan, tinggalkan semua aktivitas yang Bapak lakukan, segera ke masjid. Jangan azan malah makan, kecuali berbuka puasa ya. Kadang kan kita azan dikumandangkan, engkosek mangan se. Bar mangan buka HP, scroll dulu, baru ke toilet, baru berangkat, telat. Sehingga kadang kita sering telat karena ada banyak kegiatan pengganggu yang kita lakukan saat azan sudah dikumandangkan. Baik. Ada sebuah pernyataan yang pernah disampaikan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Inna min ijlalil abdi bis salah, di antara sikap mengagungkan salat yang dilakukan oleh seorang hamba, ayyatiya qablal iqamah, hendaknya dia datang sebelum iqamah. Maksudnya seperti ini ya. Kalau di masjid ini mau ada tamu, Pak, kedatangan syekh misalnya, kibar Syekh Sudes misalnya, mau ke MSH misalnya, Pak ya, kira-kira jamaahnya datang setelah syekh atau datang sebelum syekh? Kenapa? Rauman gon. Rauman gon, betul sekali ya. Masya Allah. Panitianya datang sebelum atau setelah syekh? Ini panitia mesti koman gon. Harusnya? Kenapa sebelum? Penghormatan. Gak mungkin tamunya datang, syekh sudah datang, gini di jamaah nanti dulu syekh, biasanya 5 menit setelah adzan baru mulai. Masya Allah. Sehingga penghormatan seseorang sebelum tamu datang, maka kita akan datang dulu. Pejabat mau datang biasanya gimana? Rakyat disiapkan dulu, masyarakat disiapkan dulu. Ini nanti akan kedatangan pejabat, kedatangan wali kota. Kan tidak mungkin kan? Wali kota datang dulu, masyarakatnya nyusul belakangan. Bapak harus jadi panutan. Bapak duluan, nanti yang lain baru datang. Orang tumon dalam kehidupan. Gak nemu yang seperti itu. Baik. Sehingga kalau kita ingin mengagungkan sholat, datanglah sebelum qomat. Berarti kita datang sebelum ibadah itu dimulai. Itu sebagai bentuk memuliakan sholat. Dan membiasakan ini memang sangat berat ya, kecuali bagi mereka yang selalu komitmen untuk disiplin menjaga waktu. Dan kita sering menunda-nunda ketika mau melaksanakan sholat, nanti dulu, akhirnya sering telat. Baik, selanjutnya memperhatikan adab berinteraksi secara syar'i ketika di pasar, seperti adab ketika bicara, adab ketika tawar-menawar, adab ketika berkomunikasi, baik dengan lawan jenis maupun dengan siapapun. Karena semacam ini diatur dalam Islam. Nabi SAW mengajarkan agar seorang muslim menjadi orang yang gampangan ketika bertransaksi. Beliau SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, dan gampangan ketika menagih haknya. Artinya gimana? Tidak perlu sambil teriak-teriak, tidak perlu sambil bengok-bengok, pokoknya kudu aku yang menang. Sehingga ketika transaksi nek rapadu ramarem, selalu dia diiringi dengan berantem.
Wis tak nyang sakmono kok ora dikekno. Kurang piro meneh? Masyaallah. Subhanallah. Sudahlah lakukan dengan nyaman. Hanya rebutan uang 5.000 saja kadang orang sampai berantem. Hanya rebutan uang 5.000. Baik. Atha bin Yasar pernah bertemu dengan sahabat Abdullah bin Amr bin As. Lalu beliau bertanya, mohon sampaikan kepadaku sifat-sifat Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Taurat. Sahabat Abdullah bin Amr termasuk di antara sahabat yang bisa baca. Makanya beliau kan mencatat hadis. Beliau mencatat hadis dan diizinkan Nabi SAW untuk mencatat hadis. Sementara sahabat yang lain tidak diizinkan. Dan dikumpulkan oleh Abdullah bin Amr, jadilah sebuah kitab kumpulan hadis. Namanya apa? Apa namanya? As-Sadiqah. Namanya As-Sadiqah. Kitab As-Sadiqah ini, walaupun hilang kitab itu, tapi kemudian diriwayatkan oleh cucu beliau yang bernama Amr bin Shu'aib, namanya Shu'aib bin Muhammad. Amr, makanya ada riwayat hadis an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Kalau Bapak baca Bulughul Maram banyak yang menyebutkan itu. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Siapa nama kakeknya? Kakeknya di sini adalah kakeknya Shu'aib. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Posisi kakeknya yang dimaksud adalah sahabat Abdullah bin Amr bin As. Yang baca itu Shu'aib. Walaupun tidak ketemu kakeknya, tapi beliau membaca As-Sadiqah tadi. Makanya sering disebut riwayat Shu'aib wijadatan, dari hasil wijadah. Wijadah itu artinya dia nemu kitab lalu dibaca. Kemudian setelah itu diriwayatkan. Baik. Kembali ke sini. Abdullah bin Amr karena membaca Taurat. Atha bin Yasar tanya kepada beliau, seperti apa sifat Nabi SAW dalam Taurat? Kata sahabat Abdullah bin Amr, wallahi innahu lamausufun fit Taurat bi ba'di sifatihi fil Quran. Demi Allah, sifat beliau yang disebutkan dalam Taurat merupakan sebagian dari sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaq. Sifatnya Nabi SAW itu bukan orang yang keras, bukan orang yang kasar, yang suka teriak-teriak di pasar. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Sehingga model orang yang suka bengak-bengok mungkin boleh kita sebut dalam kurung preman. Senengannya menang, pokoknya njaluk menang. Di tempat manapun dia nggak bisa dikalahkan. Dan untuk urusan yang remeh dia perjuangkan, bahkan sampai harus gelut, berantem dan seterusnya. Bukan model seperti itu yang diajarkan Nabi SAW. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyin jawadin sakhabin bil aswaq. Innallaha yubghidu kulla ja'dhari. Allah benci banget sama ja'dhari. Ja'dhari itu apa? Orang yang congkak, angkuh. Jawadin, yang rakus. Sakhabin bil aswaq, senengane bengak-bengok ning pinggir dalan. Suka teriak-teriak di pasar, di pinggir jalan. Bukan seperti ini tipe seorang mukmin. Nabi SAW saya menyebutkan Allah membenci orang yang seperti ini. Dan terkadang kayak gini kan karakter, Pak ya. Karakter itu terbentuk dari mana? Lingkungan. Sehingga mereka yang temennya adalah yang kayak gini, temennya banyak preman, temennya banyak orang-orang yang tidak berpendidikan, nanti dia karakternya seperti itu. Nek ngomong kasar, keras, dijak halus, anane koyo ngene kok. Gelem ra gelem pokoknya aku kudu koyo ngene. Lah kenapa orang kau paksa untuk memahami dirimu sementara dirimu tidak mau memahami orang lain? Dalam riwayat yang lain Nabi SAW melarang orang yang suka sengketa di pasar. Beliau bersabda,
wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Wa iyyakum wa haisyatul aswaq. Hadis riwayat Muslim. Apa yang dimaksud dengan haisyatul aswaq? Artinya orang yang suka berantem, suka bertengkar, suka rebutan. Mong urusan kecil rebutan. Mong perkara duit 5.000, duit 10.000 padu. Aku ora trimo. Baik jemaah. Yang menyebabkan Amerika demo pada zaman Trump kemarin apa? Hanya $5, ya. Hanya peristiwa $5. Ceritanya ada orang negro, dan negro di sana kan termasuk dihormati ya, dalam rangka untuk menjaga kesetaraan. Beli rokok, lalu dia bayar, pergi dari toko itu. Kemudian penjaga toko ini bilang, uangmu kurang 5.000, uangmu kurang $5 kok 5.000, kurang $5, cuma $5 ya, sudah. Lalu si negro ini bilang, enggak kok udah bener, enggak ini kurang $5. Berantem, negro ini pergi, dia lapor polisi ini orang. Penjaga toko ini lapor polisi. Akhirnya polisi tadi nangkrap si negro tadi. Terus kan negro itu gelut sama polisinya kan, diinjek pakai dengkul, dia nggak bisa nafas berapa menit? Kurang lebih sekian menit. Kalau nggak salah 7 menit atau berapa, matilah negro ini. Langsung jadi viral. Makanya demonya kan ada tulisan I cannot breathe, saya nggak bisa bernafas. Terus sampai hancur-hancuran Amerika dulu ya. Itu hanya urusan berapa? $5. Banyak sekali fasilitas umum yang dibakar, fasilitas umum yang dirusak. Mengaca dari sebuah pengalaman. Wah itu kan negara kafir Pak, iya. Tapi mengaca dari pengalaman. Apa sih nilainya $5? $5 menghilangkan nyawa. 1 nyawa merusak semuanya. Ya, sebagaimana terulang di negeri kita. Mirip seperti itu. Di Amerika kejadiannya hanya hilang 1 nyawa, lalu kemudian terjadi demo besar. Di negara kita juga kurang lebih mirip seperti itu. Makanya jangan sampai seperti ini berulang ya. Kita saling menjaga keamanan antara satu dengan yang lain. Untuk apa hanya rebutan dunia yang semuanya pasti akan kita tinggalkan. Nabi SAW ingatkan, wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Hati-hatilah kalian, jangan rebutan ketika di pasar. Baik, selanjutnya nomor 6. Jangan membawa sesuatu yang ganggu orang lain. Di masa silam terkadang orang ke pasar dengan membawa senjata tajam, tombak, panah dan lainnya. Nabi SAW meminta agar yang membawa senjata semacam ini mengamankan mata pisaunya sehingga tidak ganggu orang lain. Dan itu budaya. Alhamdulillah di tempat kita nggak ada. Yang kesini yang bawa keris ada nggak? Coba. Ada Pak? Nggak ada. Yang bawa tombak? Nggak ada. Yang bawa bedil? Nggak ada. Aman alhamdulillah. Budaya seperti itu nggak ada di tempat kita. Yang mungkin di negara yang lain masih ada. Di negara mana budaya bawa senjata masih ada? Yaman. Di Yaman tuh kemana-mana bawa, ada yang bawa tembak, ada yang bawa pisau, sehingga kemana-mana orang bawa senjata. Di negara kita ini tidak ada. Walhamdulillah. Saya berterima kasih kepada pemerintah dan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Di negara kita tidak dilegalkan senjata api. Nah, ini kan senjata api bebas dimiliki masyarakat kayak di Amerika itu Pak ya. Kan bebas bawa senjata api ya. Itu kira-kira Pak kayak apa Pak di negara kita? Dador ya Pak. Sehingga di negara sana mereka menilai masyarakat kita sudah dewasa, maka senjata api dibebaskan. Di tempat kita senjata api tidak boleh, kecuali mereka yang sudah punya izin tertentu. Di Saudi tidak ada, di Qatar juga tidak ada, di banyak negara tidak ada. Kita berangkat nggak bawa senjata kecuali ATM, Masya Allah. Oh yang penting kan jajan toh ya. Masya Allah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW berpesan,
idza marra ahadukum fi masjidina aw fi sukina wa ma'ahu nablun falyumsik ala nisaliha. Apabila kalian ke masjid atau melewati pasar dan membawa anak panah atau senjata, maka hendaknya dia perhatikan bagian mata tajamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim, agar tidak ganggu orang lain. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan kejadian di masa silam. Di masa silam berangkat ke masjid bawa senjata. Kok itu ke masjid bawa anak panah buat apa Pak? Dulu. Kalau sekarang sesuai sunnah kita amalkan. Ya keliru sampean. Orang dulu itu bawaan di mana-mana. Ke pasar kadang bawa panah, bawa busur, bawa anak panah, bawa pedang. Itu dulu. Sekarang budaya ini tidak ada. Maka jangan sebut bagian dari sunnah ke masjid bawa panah. Terus mau ditaruh mana? Kok dicendal nong pinggir, wah malah bahaya. Dan secara makna ini berlaku untuk semua benda yang bisa membahayakan dan mengganggu orang lain, seperti petasan apalagi bom. Ini tidak boleh dibawa ketika kita mau ke tempat yang di situ ada banyak kerumunan orang. Baik. Selanjutnya yang nomor 7, tundukkan pandangan. Pasar adalah contoh tempat ikhtilat yang paling mudah kita dapatkan. Bahkan bagi sebagian orang pasar menjadi arena untuk mencari senggolan. Karena itu jika memang harus ke pasar, gunakan prinsip bertakwalah kepada Allah semampu Anda, tundukkan pandangan, jaga jarak aman, hindari sentuhan. Nanti tidak nyenggol yang lain ya. Nek barit bahaya. Baik. Dan kita tahu realitas seperti ini di tempat kita. Kalau dulu yang datang ke pasar itu lelaki, dulu di zaman Nabi SAW para sahabat. Sehingga para pelaku pasar rata-rata apa? Laki-laki. Sampai sekarang seperti di Yaman, budaya itu masih berjalan. Di Saudi geser, ikut negara yang lain. Sehingga mal-mal, tempat perbelanjaan, laki perempuan campur. Dan memang ikhtilat ini susah dihindari untuk tempat di mana orang berangkat bawa keluarga. Di tempat mana Anda bisa temukan ikhtilat di Saudi? Di mana Pak? Di Masjidil Haram banyak ya, di Masjid Nabawi, ketika di pelataran, di mallnya depan Masjidil Haram, mall apa? Di Hotel Grand Zamzam, di bawahnya Tower Grand Zamzam, Masya Allah, mall. Isinya apa itu? Ya orang jalan-jalan, jalan-jalan, kemana-mana jalan-jalan. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun." Perintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Itu akan lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan sampaikan kepada wanita mukminah agar mereka menjaga pandangan dan menjaga kehormatan mereka. Dan ini ada di surat An-Nur, dan sebagian ulama mengatakan Allah setelah menyebutkan perintah ini, berikutnya beberapa ayat berikutnya Allah menyebutkan Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Dijelaskan tentang cahaya Allah yang demikian terang. Tapi siapa yang bisa mendapatkan cahaya ini? Hanya mereka yang menjaga diri dari maksiat, terutama maksiat pandangan. Dan ini memang berat ya, godaannya banyak, apalagi di Madiun. Masya Allah, di Madiun sama di Jogja lebih parah mana? Jogja ya, apalagi Jogja. Tayyib. Apalagi Jakarta dan kota-kota besar yang lainnya. Oleh karena itu, kalau memang tidak butuh untuk datang ke mall, datang ke pasar, sebaiknya tidak dilakukan. Selanjutnya nomor 8, jaga aurat wanita. Bagi para wanita ada kewajiban tambahan, yaitu menjaga auratnya.
Mereka tidak boleh tabarruj untuk pamer kecantikan ketika di tempat umum. Allah Ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Menetaplah kalian di rumah kalian dan jangan tabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah di masa silam. Ibnul Jauzi dalam tafsirnya menyebutkan dua keterangan ulama tentang makna tabarruj. Abu Ubaidah mengatakan, keterangan Abu Ubaidah, at-tabarruj ayyubrizna mahasinahun. Tabarruj adalah wanita itu pamer kecantikannya. Keterangan Az-Zajjaj, at-tabarruj maknanya adalah idharuz zina wa ma yustad'a bihi syahwatur rajul. Pamer perhiasan atau parfum yang bisa memicu syahwat orang. Sehingga Masya Allah kalau ibu-ibu berangkat ke kantor pagi hari itu Pak, aromanya apa Pak? Knalpot. Aneka parfum mereka pakai. Sampai sebagian di antara teman-teman yang belum nikah, jomblo itu pernah curhat ke saya, Pak Ustadz, kalau saya dibalap ibu-ibu yang mau berangkat kantor itu gimana Pak? Lah kenapa? Aromanya itu Pak Ustadz. Kamu belum nikah, nah itulah bahayanya. Apalagi ketika dia tinggal di kota-kota besar yang selalu akan mendapatkan situasi seperti itu. Terus kalau kayak gitu ya jangan bertahan di belakangnya. Eman ya Pak. Segera balap kamu di depannya agar tidak mempengaruhi syahwat. Nah, dan hindari memakai parfum. Nabi SAW pernah mengingatkan, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat liyujada rihuha fahiya zaniyah. Wanita siapapun yang pakai parfum lalu keluar rumah untuk dipamerkan kepada lelaki yang lain agar menciumnya, maka ketahuilah ini adalah wanita pezina. Dan dulu model pezina kayak gini, pamer parfum sehingga lelaki tertarik karena aromanya lebih bisa terjangkau lebih jauh. Akhirnya lelaki tertarik untuk mendekat. Nah, maka kaum muslimin ketika masyarakatnya punya budaya semacam ini niru budaya jahiliyah. Yang kesembilan, hindari pemborosan dan tabdzir. Sehingga tujuannya adalah kalau belanja Anda harus terencana. Makanya kalau nggak begitu penting untuk datang ke pasar, nggak usah datang. Tapi kalaupun mau datang untuk belanja, perencanaan jelas. Kamu mau beli apa saja di sana. Udahlah gampang. Nanti kalau sudah sampai sana kan mesti ono sing dituku. Melbu pasar bingung, golek apa ya, golek apa. Karena tidak ada perencanaan. Sehingga kadang ketika tidak ada perencanaan seperti itu malah membuat dia membelanjakan yang tidak butuh. Allah Ta'ala ajarkan, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu bersikap boros, Allah tidak menyukai orang yang boros. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan mubadzir, sesungguhnya mubadzir itu temannya setan. Apa bedanya mubadzir dengan boros? Kalau boros, kata Ibnu Abidin, boleh dicatat ya. Ibnu Abidin mengatakan, al-israfu sarfu syai'i fima yanbaghi za'idan ala ma yanbaghi. Israf adalah membelanjakan harta untuk hal yang mubah tapi melebihi kadar. Membelanjakan harta untuk hal yang mubah tapi melebihi kadar. Itu namanya israf. Wat tabdziru sarfu syai'i fima la yanbaghi. Sementara mubadzir adalah menggunakan harta untuk hal yang tidak boleh dilakukan. Menggunakan harta untuk hal yang haram walaupun sedikit. Makanya disebut mubadzir itu temannya setan. Orang kalau walimah makannya banyak itu namanya apa? Mubadzir atau israf? Sampai rantai ya.
nggak habis-habis. Bakso cuman dikit, tinggal. Nasi dikit tinggal, sate dikit, mau ngicip-icip tok, ya. Ditinggal banyak sekali, banyak yang tidak kemakan. Itu namanya apa? Israf atau mubadir? Hah? Israf atau mubadir? Hah? Orang kan sering nyebutnya mubadir iki, mubadir. Yang seperti ini namanya israf. Dan Allah mengatakan innahu la yuhibbul musrifin. Allah enggak senang orang yang israf. Menggunakan hal yang mubah untuk sesuatu yang mubah tapi melebihi batas. Kita sering menjumpai seperti itu ketika jamaah itu lagi haji dan umrah, Masya Allah. Nyiduk sego itu bluk bluk, ndoke telu, iwak loro, sayure bluk, tambah lagi nanti ngambil kerupuk banyak sekali. Entek Pak, Bismillah. Baru makan separuh, kuaregen. Iya, ditambah dia ngambil susu, terus diminum dulu, habis baru itu makan. Baru separuh tinggal. Sehingga dan di sana kan sudah nggak peduli Pak. Kalau sisa diapain? Langsung brang, tidak dipilih-pilih kayak di tempat kita mungkin masih menghargai makanan. Sehingga pembantu di sana yang di hotel-hotel itu karena butuh cepat ya plang aja langsung masuk. Jadiin satu, mbah nanti bebeknya siapa yang dapat kayak gitu. Nah di sana pohon bebek Pak, terus ya dibuang. Nah maka kita sampaikan kepada para jamaah umroh ya, Anda melakukan israf di tanah suci itu dosa di tempat mulia dan nilai dosanya lebih besar. Maka kalau makan ya ukuran, makanlah sesuai kemampuan. Yang bisa Anda habiskan, ngambil sedikit habis, nanti kalau mau tambah silakan. Lebih baik itu daripada cukup banyak sekali. Baik. Yang ke-10, berikan hak jalan bagi orang lain. Di antara yang paling sering dilanggar para pelaku pasar adalah masalah hak jalan. Banyak di antara mereka meletakkan barangnya, akibatnya jalannya jadi sempit. Ada juga di antara mereka yang masang lapak sampai nabrak pedestrian, tempat untuk pejalan kaki. Parkir sembarangan, naruh barang sembarangan, akhirnya ganggu orang. Kita punya budaya masyarakatnya nggak suka jalan kaki. Makanya kalau beli sesuatu di tempat tertentu parkir ning ngarepe plek. Mbah ganggu jalan enggak ganggu jalan ra urusan. Gitu Pak ya. Dia paling kan gini, parkir mobil ngarepe biar begitu turun langsung toko. Ketika diarahkan, "Pak, parkirnya di sana, Pak." Jauh ya, Pak. Kalau di beberapa negara maju seperti Jepang, Korea, negara-negara Eropa, kantong parkir kan khusus. Di Jakarta seperti itu sudah mulai. Tapi tetap saja banyak pelanggaran. Sehingga orang ketika di jalan-jalan lorong-lorong parkir motor sapenanya sendiri. Akhirnya ketika ada mobil lewat nggak bisa, penuh dengan orang mau belanja. Dodolan misalnya yang pinggir jalan. Lalu dia jualan, yang parkir di mana? Di sekitarnya. Ganggu orang lewat. Nah yang seperti ini mohon diperhatikan karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita ganggu orang lain melalui sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tapi kalau tempatnya luas dan tidak ganggu, boleh atau tidak? Tempatnya luas, jalannya luas, Anda misalnya dagang di situ, jualan di situ, nggak ganggu orang, boleh atau tidak? Baik. Coba kita lihat keterangan Ibnu Qudamah berikut ini. Ini menjawab pertanyaan sebagian orang. Pak, apa hukumnya saya menjadi pedagang kaki lima? Nah, pedagang kaki lima kan saya berhenti dimanapun, jualan cilok keliling, jualan bakso keliling. Inilah yang sering disebut ya, usaha jalan, ownernya jalan-jalan.
jualan bakso keliling, jualan cilok keliling, usahanya jalan, ownernya jalan-jalan. Nggih, Pak. Masyaallah. Terus berhenti di sini ngelayani orang, berhenti lagi di sana ngelayani orang. Dan kadang ya sedikit mengambil hak jalan. Apakah boleh? Ibnu Qudamah mengatakan, wa yajuzul irtifaqu bil qu'ud fil wasi' min dzalika lil bai'i wasyira' ala wajhin la yadhiqu ala ahad wa la yadurru bil marrah. Kata Ibnu Qudamah, boleh memanfaatkan dengan menduduki tempat umum yang luas untuk jual beli, selama tidak ganggu orang lain dan tidak mengganggu bil marrah pengguna jalan. Alasan Ibnu Qudamah, littifaqi ahlil amsar fi jami'il a'sar ala ikrarin nasi ala dhalik. Mengingat praktek seperti ini adalah budaya kaum muslimin sejak masa silam di berbagai negara tanpa ada pengingkaran, baik awamnya maupun ulamanya, min ghairi ingkarin, tanpa ada pengingkaran dari masyarakat, wali annahu irtifaqun mubah, dan ini adalah pemanfaatan yang mubah, min ghairi idrarin, dan tidak membahayakan yang lain. Falam yumna minhu kal ijtihaz, maka tidak dilarang sebagaimana orang yang lewat. Sehingga apa hukumnya, Pak, berjualan di trotoar? Apakah pendapatannya haram? Kalau ganggu, Anda dilarang. Tapi kalau tidak ganggu, diperbolehkan selama tidak dilarang oleh pemerintah. Kalau dilarang oleh pemerintah, Anda melanggar undang-undang dan peraturan. Tapi kalau di situ boleh, Pak, silahkan. Dan tempatnya luas, gak ganggu, boleh. Karena ada sebagian yang memfatwakan semua jualan di tempat umum pendapatannya haram. Ini bagi kami juga kurang setuju. Dan Ibnu Qudamah menyampaikan ini berdasarkan pengalaman bahwa kaum muslimin sejak masa silam sudah banyak melakukan dagang di pelataran masjid. Bukan pelataran masjid ya, jalanan keluar dari masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dari dulu itu sudah banyak pedagang-pedagang. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.